pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Anggit. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja hari ini. Bagaimana dengan Pak Anggit? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Yusuf. Baik Pak Yusuf, hari ini kita akan melakukan observasi atas pembelajaran yang akan Pak Yusuf lakukan ya. Yes, siap Pak. Wah, hari ini akan melakukan pembelajaran apa ini Pak? Baik Pak Anggit, kalau hari ini saya rasa kira-kira ini nanti akan memulai pembelajaran mengenai perilaku hewan dan berbagai macam bentuk fungsi dan fungsi anggota tubuh. Oh, baik, kipas saja ya Pak. Kipas Pak. Di kelas 3 Di kelas 3 semester 1. Oh iya iya, iya. Baik Pak Yusuf. Bisa kita mulai sebelum nanti akan menyatakan observasi. Jadi saya nanti sebagai supervisornya yang akan mengobservasi di pembelajaran Pak Yusuf. Kita akan sedikit mulai dengan ya perbincangan sebelum observasi lah, istilahnya pra observasi begitu ya Pak Yusuf. Baik Pak. Oke. Rencana pembelajaran yang Pak Yusuf akan laksanakan pada hari ini adalah kipas ya, tentang hewan ya Pak Yusuf. Mengenai hewan, perilaku hewan, kemudian bentuk tubuh dan fungsi dari masing-masing bentuk mereka dari tertentu. Mungkin tadi sekali. Kemudian nanti apa aktivitas yang akan dilakukan anak-anak baik Pak Yusuf dalam kelas itu Pak? Yang pertama yang akan saya lakukan itu nanti yaitu mendemonstrasikan Pak. Jadi saya ingin mereka anak-anak itu tahu bagaimana oh ini ternyata bentuk hewan misalkan gajah ini ukurannya demikian, fungsi dari bagian tubuhnya seperti ini dan seperti ini. Kemudian setelah itu mereka akan berkelompok menjadi 3. Nah, saya ingin nanti cukup menjadi 3 kelompok saja. Yang pertama itu nanti menonton video, kemudian yang kedua mencocokkan hewan dengan habitatnya masing-masing, kemudian yang ketiga nanti akan mengobservasi atau melihat secara langsung. Oh, kira-kira di video ini hewan ini bentuknya seperti ini, dia punya fungsi ini, habitatnya di sini dan sebagainya. Jadi Pak Yusuf hari ini merencanakan diferensiasi konten gitu ya Pak Yusuf. Betul Pak. Jadi pembelajaran diferensiasi pada hari ini akan dilaksanakan oleh Pak Yusuf dan nanti semoga berjalan lancar. Kemudian tujuan pembelajarannya Pak Yusuf mengenai materi itu bisa diceritakan sedikit mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran saya yang ingin dicapai yaitu agar siswa itu bisa mengetahui ya Pak. Jadi tentang hewan itu tidak hanya wujudnya saja, tetapi juga perilaku, habitat dan juga fungsi dari masing-masing anggota tubuh dari hewan-hewan yang mereka pelajari. Tentunya dengan macam-macam metode ya, dan media, sehingga saya harapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ini nanti bisa tercapai. Bagus Pak Yusuf. Kemudian adakah suatu area spesifik yang ingin Pak Yusuf kembangkan dari pembelajaran ini? Misalnya dari interaksi anaknya, misalnya komitmen dengan temannya, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian keterampilan siswa berrelasi begitu, adakah yang ingin dikembangkan? Yang ingin dikembangkan tentunya adalah tentunya anak-anak yang sudah di masing-masing kelompok tadi bisa saling berinteraksi Pak. Oh begitu. Yang pertama dalam anggota kelompok, yang kedua antar kelompok, sehingga meskipun mereka melakukan pembelajaran dengan masing-masing metode atau dengan pembelajaran diferensiasi, tetapi mereka nanti tetap bisa menjaga yang namanya pertama gotong royong, kemudian memiliki interaksi dengan kelompok yang lain. Tentunya diharapkan pembelajaran ini nanti bisa hidup. Oh gitu Pak. Jadi yang ingin dikembangkan kemampuan berrelasi anak-anak. Betul ya. Baik Pak Yusuf, pada hari ini nanti saya akan melihat secara langsung bagaimana interaksi siswa dengan siswa, bagaimana interaksi Pak Yusuf dengan siswa
siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi tentunya yang sudah Pak Yusuf laksanakan nantinya ya Pak Yusuf. Siap Pak. Bisa kita mulai sebentar lagi observasinya Pak Yusuf. Baik, ya. Sekarang Pak Yusuf bisa persiapan dulu di kelas, menyiapkan modul ajar tentunya, dan bisa nanti kalau sudah siap semuanya saya akan mengikuti Pak Yusuf untuk masuk kelas untuk mengajarkan observasi itu Pak Yusuf. Baik Pak Yus. Semoga lancar, terus semangat dan sukses ya Pak Yusuf. Amin. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 yes. Baik Pak, semangatnya begitu hebat ya anak-anak ini. Baik anak-anak, ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, Pak, saya tidak masuk. Baik pada pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit materi baru, yaitu mengenai hewan-hewan. Baik itu habitatnya, perilakunya bagaimana, kemudian makanannya apa saja, dan mungkin masih banyak yang lain. Anak-anak yang pertama-tama sudah tahu ini gambar apa? Baik, anak-anak sudah tahu bahwa ini adalah gambar. Ya, betul. Jerapah biasanya hidup di mana? Oke, habitatnya biasanya adalah di padang rumput ya. Jadi makanan dari jerapah ini dia adalah dedaunan dan juga rumput-rumput yang masih hijau. Tapak-tapak rumput tapak-tapak dahan yang masih hijau. Kemudian apakah dia makan daging? Tidak. Karena jerapah ini adalah hewan herbivora, yaitu memakan dedaunan, rumputan, dan lain sebagainya, tetapi bukan berupa daging. Selanjutnya gambar apa? Oke, gajah. Gajah di manakah habitatnya? Darat. Gajah juga hewan darat, memiliki ukuran tubuh yang besar, kemudian dia juga memiliki apa? Yang biasa menggunakan gajah apa? Yang biasa menggunakan gajah apa ya? Itu namanya apa? Belalai. Ya. Kemudian dia juga memakan rumputan, buah-buahan, yang jelas dia juga sama, jadi orang bukan makan daging. Selanjutnya sapi. Dia memakan apa? Sama, masih termasuk hewan darat. Selanjutnya ikan apa ini? Ikan arwana. Dia merupakan hewan yang hidup di air tawar. Dia juga biasanya makanannya adalah serangga, kemudian apa namanya, natap kayak rumput laut itu juga ada kalau kita mau. Yang terakhir adalah elang. Elang hidup di mana? Tinggalnya biasanya kalau elang itu di mana? Di itu loh, biasanya di sana tuh. Nah, yaitu di pepohonan yang paling atas, sehingga sulit untuk dijangkau oleh para predator atau pemangsa. Nah, anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai hewan-hewan, yaitu secara berkelompok. Yang pertama dengan mengamati hewan dan nanti mencocokkan dengan habitatnya di mana. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 yaitu melihat dari gambar ini kira-kira ini nanti habitatnya di mana. Hewan-hewan ini nanti, kemudian
setelah itu nanti dibuat rangkuman atau buat laporan yang nantinya akan diberikan kepada ya. Yang terakhir, kelompok terakhir yaitu kelompok 3, yaitu nanti tugasnya mendiskusikan hewan-hewan ini nanti habitatnya di mana saja dicocokkan. Jadi misalkan ada di tempat ini nanti pilihan hutan, kemudian pilihan di air, di udara dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa disesuaikan dengan apa namanya yang dilihat. Setelah itu nanti bergiliran secara bergantian kalian akan mempresentasikan di depan kelas mengenai apa yang kalian dapat pada Oke. Setelah kita sudah mempresentasikan dari seluruh kelompok tadi, maka sudah kita simpulkan masing-masing hewan yang sudah kita lihat tadi, ada rusa, ada gajah, ada jerapah dan sebagainya, memiliki fungsi bagian tubuh masing-masing. Kemudian memiliki apa lagi? Habitat masing-masing. Ya, habitatnya juga masing-masing. Kemudian makanannya pun berbeda-beda. Nah, ini pula yang dinamakan keragaman makhluk hidup. Di antaranya adalah mengenai habitatnya yang berbeda-beda, makanannya berbeda-beda. Kemudian ada dari masing-masing hewan tadi memiliki anggota tubuh yang berbeda-beda, fungsinya pun juga berbeda. Nah, kiranya pada pagi hari ini itu yang dapat kita pelajari. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Apapun yang ada di hadapan kalian tetap harus dipelajari. Ya, jadi kalau ada kesulitan tidak saya pada ibu yang kita minta. Sekian pada pagi hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Pak Anggit. Terima kasih kesempatannya untuk yang diberikan kepada saya untuk mengobservasi pembelajaran yang Pak Yusuf laksanakan tadi. Bagaimana perasaan Pak Yusuf setelah observasi Pak Yusuf? Alhamdulillah saya cukup senang Pak dengan hasil pembelajaran ini yaitu tentang diferensiasi mengenai hewan serta perilaku, habitat dan juga fungsi dari masing-masing anggota. Oh iya, bagus Pak Yusuf. Saya juga merasa luar biasa tadi saat melihat pembelajaran yang dilakukan. Tetapi apakah ada sesuatu yang menurut Pak Yusuf itu misalnya perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki begitu Pak Yusuf? Saya kira masih sangat Pak. Oh iya. Masih sangat banyak antara yang perlu mungkin kami tingkatkan pembelajaran dalam kelas nanti, yaitu agar bagaimana siswa ini bisa saling berinteraksi untuk memahami materi-materi terutama yang kami bahas saat ini, yaitu mengenai hewan-hewan, sehingga mereka bisa memahami dengan baik, tidak hanya satu dua hewan tapi bisa mengerti seperti itu. Begitu ya Pak. Jadi bagaimana menurut Pak Yusuf tentang interaksi siswa dengan pembelajaran tadi? Saya rasa mereka berinteraksi cukup baik. Hanya saja mungkin yang perlu saya dalami lagi adalah bagaimana masing-masing siswa ini bisa mempelajari tidak hanya tahu, tetapi juga bisa memahami dengan baik mengenai materi yang mereka pelajari. Adakah yang perlu diperbaiki atau ada Pak Yusuf merasa kekurangan begitu Pak Yusuf? Saya kira antusiasme siswa, antusiasme siswa untuk mempelajari materi ini beberapa siswa masih terlihat sekali mereka sepertinya kurang bisa menangkap dari pembelajaran yang mereka pelajari. Oh begitu. Sebenarnya itu hal yang wajar Pak Yusuf. Pembelajaran berdiferensiasi memang ada variasi dalam kecepatan dan cara siswa memahami materi itu memang beragam dan memang
pemahaman dari siswa itu memang tidak sama, maka diadakanlah pembelajaran diferensiasi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Yusuf tadi. Jadi kalau seperti itu, bagaimana kira-kira Pak Yusuf menanggapi hal ini selama proses pembelajaran tadi, Pak Yusuf? Untuk menanggapi hal seperti ini, saya kira saya memang perlu untuk memberikan tambahan, Pak. Jadi mungkin untuk siswa-siswa tertentu yang maaf, secara penangkapan materinya mereka masih kurang, itu nanti mungkin perlu saya sampaikan dengan metode-metode yang berbeda tentunya ya, Pak. Diferensiasi sehingga mereka dapat menangkap, memahami materi tersebut. Bagus sekali, Pak Yusuf, luar biasa. Itu menurut saya ide yang bagus seperti itu, ide yang sangat menarik, pembelajaran yang bisa diterapkan karena Pak Yusuf sendiri sudah mengetahui karakter dari muridnya, sudah hafal pemahaman mereka, tentunya kemarin sudah melakukan uji pemahaman ya, sehingga dapat memahami karakter antar siswa itu yang bagaimana begitu di antara murid-murid Pak Yusuf gitu gitu. Kemudian misalnya dalam penggunaan video gitu Pak Yusuf, misalnya dalam penggunaan video itu kan, apakah menurut Pak Yusuf itu dapat membantu meningkatkan pemahaman untuk siswanya Pak Yusuf sendiri? Kalau saya rasa dari video itu kan sudah jelas. Jadi di sana dijelaskan, oh hewan A, Ya. ini mereka hasilnya gimana, kemudian fungsi masing-masing anggota tubuh, perilakunya bagaimana, kemudian mungkin pola makan mereka seperti apa, itu bisa dilihat. Oh ya. Bisa ditangkap. Kemudian untuk anak-anak sini itu kan relatifnya mereka bisa untuk memahami dengan apa yang kita lakukan salah. Gitu ya Pak Yusuf, luar biasa sekali Pak Yusuf. Saya setuju bahwa penggunaan media seperti misalnya video, audio, kemudian slide presentasi yang Pak Yusuf buat itu sangat membantu Pak Yusuf. Kemudian apakah ada bagian lain yang menurut Pak Yusuf masih perlu ditingkatkan? Bagian lain yang perlu saya tingkatkan yaitu mungkin pemerataan perhatian saya kepada masing-masing kelompok. Jadi mungkin tadi saya kira masih terlalu fokus untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi dengan kelompok 3 terkadang juga saya kurang memperhatikan mereka. Interaksi antara kelompoknya bagaimana, kemudian interaksi kelompok dengan kelompok bagaimana, itu yang Bagus sekali Pak Yusuf. Ini dalam pembelajaran memang wajar ya Pak Yusuf terjadi beberapa problem seperti itu memang problematika pembelajaran. Tapi di sini solusinya sudah ditemukan oleh Pak Yusuf sendiri. Tinggal bagaimana nanti kita akan mengeksekusi istilahnya begitu ya Pak Yusuf. Nah, saya tidak sabar untuk menunggu tindak lanjut yang Pak Yusuf lakukan di kemungkinan akan bisa kita laksanakan minggu-minggu depan begitu ya Pak. Baik, atau Pak. bulan-bulan ini begitu ya. Saya sudah tidak sabar untuk melihat strategi dan metode yang akan Pak Yusuf terapkan setelah refleksi kita hari ini. Luar biasa, nggih Pak Yusuf. Sama-sama. Jadi hari ini kita tutup observasi pada hari ini. Sehat selalu Pak Yusuf. Terima kasih Pak Agit. Tetap semangat. Ya baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bekerja kembali Pak Yusuf. Ya Pak, selamat.